apapun perselisihan kita wajib bipartit. Mengapa kita katakan wajib bipartit? Karena sesuai dengan filosofi kita, musyawarah mufakat, alinea keempat Pancasila kita, musyawarah mufakat. Jadi wajib. Pada waktu ini harus selesai 30 hari. Jadi begini Pak, menghitung 30 hari tidak harus duduk di meja perundingan loh. Jadi kalau misalnya ada suratnya SP minta kita bla 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 berunding, tidak ditanggapi manajemen, diulangi lagi, tidak. Nah, kalau sudah 30 hari deadlock, boleh mereka mogok pasal 137. Mogok kerja adalah hak pekerja serikat pekerja karena gagalnya perundingan yang dilaksanakan secara damai dan sah. Hati-hati loh Pak. Jadi bukan deadlock kita duduk bersama begini, surat undang-undang pun kalau tidak ditanggapi 30 hari kerja deadlock. Ini hati-hati nih. Jangan ke, wah datanglah ke ini kan, ke pengadilan. Kami belum pernah bipartit, jadi harus dikembalikan. Lihat dulu prosesnya. Makanya kalau surat undangan harus kita simpan, supaya ada buktinya bahwa kita sudah minta berunding tetapi tidak dilayani sampai sudah lebih 30 hari kerja. Jadi mogoknya sah. Pasal 137 Undang-Undang 13. Nah, diri salah itu harus ada ini. Ya, harus ada. Apa pokok masalahnya, alasan perselisihannya? Perselisihan hak kah, kepentingan kah, PHK kah, antar SP kah? Jelas ya? Jadi harus jelas di sini. Pendapat para pihak, kesimpulannya apa? Misalnya kalau katakanlah perselisihan PHK, PHK-nya sudah oke, kompensasinya bilang. Kompensasinya harus jelas. Jangan malas nulis. SP-nya sepakat, manajemennya sepakat, atau pekerjanya sepakat. Bikinlah perjanjian bersama, daftarkan ke PHI, selesailah kasus kita. Inilah yang kita katakan wajib bipartit supaya cepat. Mediasi. Kalau kita bipartit gagal, dikatakan di undang-undang, catatkanlah kasusnya ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Lampirkan risalah tadi, supaya mediator bisa memahami kondisi yang sudah berjalan, langkah-langkah apa yang sudah diambil. Nah, di sini kalau misalnya biasanya bipartit lagi kalian. Pengalaman saya waktu kepala panitera P4, enggak Bu Basani, udah deadlock kami, udah langsung diputus lah. Nah, ini juga kalau disuruh bipartit lagi nggak mau lagi mereka para pihak. Akhirnya disidangkanlah oleh mediator. Kalau dipanggil mediator harus datang. Jangan, kami kan belum bipartit. Terkadang kan begitu kan, karena terkadang nggak ditandatangani risalah, kami kan belum bipartit, jadi tetap harus datang. Arbitrase, kalau kita gagal bipartit, catatkan ke Disnaker. Disnaker terkadang menawarkan, kamu pilih konsiliasi atau arbiter. Kalau memilih konsiliasi tidak perlu kesepakatan tertulis, bisa lisan. Mengapa? Karena hasilnya anjuran, bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi kalau kita memilih arbiter, lihat ini, harus ada kesepakatan tertulis para pihak. Mengapa? Karena hasilnya arbitrase adalah putusan mengikat dan final. Jadi kalau tidak ada apa-apa, putusan arbiter wajib dilaksanakan oleh para pihak. Ya. Tapi kalau konsiliasi atau mediasi, hasilnya anjuran, bisa diterima, bisa ditolak. Sekarang kalau saya tanya, siapakah penggugat kalau anjuran diterima?
atau ditolak. Siapa penggugat?